Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Puluhan rumah di Teluk Wondama terendam banjir dan lumpur. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata tewas ditembak polisi. Ratusan tukang ojek berunjuk rasa di kantor DPRD Kepulauan Yapen. Puluh rumah di distrik Wondiwoi, Kabupaten Teluk Wondama terendam banjir yang berasal dari luapan sungai. Tim SAR dan BPBD Teluk Wondama turun tangan membantu mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih aman. Hujan deras yang turun selama 6 jam membawa lumpur serta material kayu dan menyebabkan pendangkalan sehingga sungai meluap. Banjir setinggi setengah meter menyebabkan warga tidak bisa beraktivitas. Mereka terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Sejauh ini tidak ada korban luka maupun meninggal dunia. Untuk bencana alam ini berawal dari jam 6:30 malam ya? Itu mulai dari Kali Sanduai, Kali Angkis, Kali Manggurai, Siap, Pak. sampai Kali Hati. Yang kejadian terparah itu ada di Kali Hati. Kali hati ya, Pak. Kali Hati dan Kaidi. Siap, Pak. Kaidi ini kan pecahan membentuk saluran air, membentuk apa ya? Apa itu? Sungai yang baru. Siap, Pak. Sehingga membuat sampai membentuk itu dan air keluar ke situ dan kayu semua dan tutup di jalan. Meluap ikut di jalan. Itu dari Kali Kabau, Siap. pecah dari Kali Kabau. Sehingga jalan di kampung itu sendiri tertimbun semua. Siap. Kalau yang kita lihat itu memang sedimen lumpur dan material ini turun seperti tertumpuk di jembatan. Siap. Ketika tertumpuk di jembatan, air meluap langsung masuk di rumah-rumah warga. Siap. Di rumah warga, sehingga di rumah warga ini ada 68 kakak. Siap. Ada 68 kakak yang rumahnya terendam air. Kalau di KIB itu ada 18. Di kampung Kaibi sendiri lah, Pak. KIB sendiri ada. Warga yang ada di Kali Hati yang berada di perumahan Pemda 3 IC ini semua mengungsi. Siap. Dengan masyarakat yang ada di situ mengungsi ke perumahan, ke kantor bupati. Siap. Fasilitas umum yang rusak ini ada box culvert 1, 2 ya. KIB 2. KIB 2 berarti tambah di sini 1, 3. Saluran sepanjang KIB 300 meter saluran. Siap. Itu rusak, fasilitas pemerintah yang rusak. Siap. Nah, itu perlu diperbaiki. Siap. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Presiden Republik Indonesia untuk memberikan dana DAK kebencanaan khusus untuk menangani kebencanaan di kabupaten kota yang selalu berdampak bencana ini. Kalau kami di daerah tidak punya uang yang cukup untuk bisa penanganan bencana, maka pemerintah pusat harus bisa melihat kami. Kepala BPBD juga meminta Presiden dan kementerian terkait membangun tanggul dan melakukan normalisasi sungai agar bencana banjir tidak terulang. Edi Musahidin melaporkan dari Teluk Wondama. Salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata Lerius Murib tewas dalam baku tembak dengan polisi di lapangan Trikora, Kabupaten Puncak, Selasa kemarin. Lerius sebelumnya terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan, diantaranya pembunuhan 8 karyawan Palapat Timur Telematika April lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Ahmad Mustafa Kamal membenarkan terjadi kontak senjata ketika polisi berpatroli di sekitar lapangan Trikora. Menurut Kasatgas, polisi tiba-tiba ditembak sehingga terjadi baku tembak yang menewaskan Lerius Murib. Ya, yang dimana
terjadi di lapangan Trikora, di mana warga masyarakat juga sedang melaksanakan bakar batu di gereja. Terus kemudian di sekitar lokasi itu ada kelompok 2 orang yang bawa pucuk menembak anggota kita, terus kemudian tidak kena dan terjadilah kontak tembak. Sembari mereka melarikan diri dengan rekan-rekannya, sekitar ada 7 orang ya ke Semak Belukar. Jadi rekan-rekan dari satuan tim tindak dari Damkar Karten melakukan pembalasan penembakan terhadap kelompok kriminal bersenjata. Jadi terjadi kontak tembak ya. Terus kemudian dari kontak tembak itu kami mendapatkan kabar dari masyarakat ada satu anggota KKB meninggal dunia atas nama Linus Murib ya. Linus Murib. Ternyata Linus Murib ini terkait dengan 5 peristiwa sebelumnya. Lerius Murib merupakan anggota KKB pimpinan Bu Munggur dan Titus Murib. Selain terlibat pembunuhan terhadap 8 karyawan Palaparing Timur, Lerius juga membakar 3 sekolah, yakni SD, SMP, dan SMA di Kampung Julukoma, Distrik Beoga. Lerius juga terlibat pembunuhan 5 warga sipil di Kampung Niporo Lome, Kabupaten Puncak pada 4 Juni tahun lalu, dan terlibat kontak tembak dengan tentara di Distrik Gome yang mengakibatkan 3 tentara meninggal dunia. Arthur melaporkan dari Puncak, Papua. Polisi kembali membongkar praktik perjudian yang marak di Mimika. Selasa kemarin, polisi menggerebek lapak perjudian King atau Angka di Jalan Cendrawasih, SP2. Penggerebekan ini berdasarkan laporan warga yang merasa terganggu oleh perjudian di wilayah mereka. Apalagi judi King menggunakan pengeras suara hingga mengganggu ketertiban. Warga juga mengeluhkan sampah berupa kupon dan kertas yang bertebaran di sekitar lokasi. Belum lagi ulah peserta yang kerap mabuk minuman keras, sehingga warga merasa terganggu. Judi King atau judi angka merupakan lapak judi yang paling digemari di Mimika. Sebagian besar pesertanya adalah ibu rumah tangga yang bermimpi bisa menjadi kaya raya dengan bertaruh uang di lapak judi. Polisi menyita barang bukti dari lokasi berupa papan angka, pengeras suara, dan beberapa barang bukti lain, namun pemilik lapak berhasil melarikan diri. Dari Mimika, Papua, Ikobat Momolin melaporkan. Sekelompok orang menyegel pintu masuk panti asuhan Bunda Mulia di Distrik Wania Selasa kemarin. Mereka melampiaskan kekecewaan karena anak mereka yang dititipkan dan diasuh di panti menjadi korban pencabulan. Untuk meredam kemarahan warga, polisi memberikan penjelasan kepada keluarga korban. Panti asuhan di SP4 jalur 7 Distrik Wania, Kabupaten Mimika telah terjadi pemalangan. Pemalangan yang terjadi diakibatkan adanya ketidakpuasan dari keluarga korban, saudara A, menyatakan bahwasanya dari pihak panti asuhan ini tidak bertanggung jawab terkait dengan terjadi kasus persetubuhan anak di bawah umur. Kemudian kami dari Piket Reskrim, kami langsung mendatangi TKP bersama personil Polres Mimika. Kami langsung mengarahkan pihak keluarga korban beserta yayasan dari panti asuhan untuk datang ke Polres Mil 32 akan dilaksanakan mediasi. Kami dari Satreskrim sendiri telah melaksanakan proses penyidikan, yang mana proses penyidikan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan di bawah umur dengan korban dan saudara A. Untuk pelaku sendiri kita sudah amankan. Kemudian yang membuat laporan juga dari pemilik panti asuhan sendiri. Jadi di sini ada miskomunikasi antara pihak keluarga korban dengan pemilik panti asuhan. Sebenarnya pemilik panti asuhan
telah melaporkan kejadian tersebut. Walaupun tersangka sekarang masih ada hubungan keluarga dengan pelapor, namun yang bersangkutan tetap apabila memang terjadi tindak pidana tetap dilaporkan. Nah, kemudian info yang berkembang bahwasanya tersangkanya bukan yang sekarang ditahan itu tidak benar, karena berdasarkan pemeriksaan kami 2 alat bukti, keterangan saksi dan hasil visum, kami sudah tetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka. Namun dalam pengembangannya apabila ada pelaku lain, kita akan melakukan pengejaran dan penangkapan. Sementara untuk pelaku lain inisial B kita sudah amankan di Kabupaten Mapi, sementara akan digeser ke Kabupaten Mimika guna penyidikan lebih lanjut. Salah satu anak didik di Panti Asuhan Bunda Mulia diduga dicabuli salah satu pendiri panti. Pencabulan ini tentu mencoreng Panti Asuhan Bunda Mulia dan saat ini Satreskrim Polres Mimika masih melakukan penyelidikan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Petugas karantina pertanian kelas 1 Sorong memantau kedatangan 200 ekor hewan ternak sapi yang didatangkan dari Seram, Maluku. Petugas memeriksa satu persatu sapi ini di Pelabuhan Arar untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Seluruh hewan ternak ini disemprot dengan disinfektan sebelum diangkut dengan menggunakan truk ke lokasi penampungan. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong Dr. Hewan Iwayan Kertanegara mengatakan pemeriksaan hewan ini wajib dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran PMK di wilayah kabupaten. Dan dari hasil pemeriksaan kondisi seluruh sapi dalam kondisi sehat. Sebelum dipotong pada hari raya kurban nanti, seluruh sapi ini harus dikarantina terlebih dahulu selama 7 hari. Saat ini Kabupaten Sorong masih berada dalam zona hijau alias aman dari penyebaran penyakit mulut dan kuku. Kendati demikian, langkah pencegahan menurut Wayan tetap harus dilakukan. Bertugas dalam hal sapi, kita melakukan pemeriksaan agar sapi-sapi yang kita periksa ini adalah sapi yang akan kita lepaskan bebas dari penyakit, baik penyakit hepatitis yang selalu kita pantau, dan baru ini ada penyakit lagi yang PMK, yang walaupun daerah asal bebas dari PMK masih kami lakukan kegiatan layanan karantina sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh Bapak Menteri dan Kepala Badan Karantina Pertanian. Ternak yang kita akan bebaskan ini setelah mendapat peringatan kami akan berikan kepada pemiliknya, akan kembali layak untuk dibebaskan, dan ini akan dipotong di Sorong Raya sebagai hewan kurban. Total sapi yang masuk ini kurang lebih 200 ekor yang masuk Sorong. Tadi setelah pengecekan gimana kondisinya Pak, kondisi awal sendiri dari yang karantina pantai? Iya. Dokumennya bagaimana Pak? Dokumennya bagaimana? Pengecekan dokumennya sesuai, jumlahnya 200 dan fisiknya juga 200 ekor, dan ini pun sedang berlangsung dilakukan pemeriksaan per individual, sehingga untuk yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu semua kelihatan sehat, semua secara fisik normal, sehingga kita perlu tindakan lanjutan yang dilakukan di IKH nanti adalah pemeriksaan kesehatan selama kurang lebih 2 hari. Kalau dinyatakan sehat bisa dibebaskan, tapi kalau ada yang kelihatan sakit nanti akan isolasi selama 2 minggu. Kabupaten Sorong merupakan sentral pemasok sapi bagi sejumlah wilayah yang ada di Papua Barat, sehingga kesehatan sapi menjadi syarat utama sebelum didistribusikan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat.
Ratusan tukang ojek yang biasa mangkal di seputaran kota Serui Selasa kemarin berunjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Mereka menuntut kenaikan tarif ojek yang menurut mereka sudah tidak layak. Mereka menuntut kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp10.000 karena pasokan BBM yang kurang sehingga pengemudi ojek harus antri berjam-jam di SPBU. Sementara mereka juga mengeluhkan harga bensin eceran yang mencapai Rp15.000 per liter. Tukang ojek meminta bertemu dengan anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ya, jadi tadi kita aksi datang ke kantor DPR itu datang untuk mengantar aspirasi kita sesuai dengan surat kami, mengharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Dalam surat itu kami minta audiens dengan Ketua DPR dalam rangka kenaikan harga ojek di Kabupaten Kepulauan Yapen dari Rp5.000 menjadi Rp10.000. Yohanis Raubaba, Ketua DPRD Yapen mengatakan pihaknya tidak bisa menaikkan tarif ojek karena belum ada regulasi yang mengatur soal itu. Ini juga dampak dari kenaikan kelangkanya BBM di Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga mereka berharap untuk harga ojek ini harus naik. Ini tentunya kita harus melihat kepada regulasi yang ada karena sampai dengan hari ini belum ada satu aturan yang menetapkan untuk harga ojek. Yang kita tahu bersama bahwa untuk di luar Papua dan mungkin di Serui ya itu ada tuh Gojek dan ini kita belum ada cantolan untuk bagaimana menentukan perdanya. Nah, sehingga ini kalau kita lihat yang ada di luar Papua, di Jakarta dan mungkin di daerah lain, mereka menggunakan aplikasi sehingga aplikasi itu bagaimana mereka sudah mengatur untuk jarak jauh dan dekatnya sehingga itu tidak pakai aturan tapi mereka menggunakan aplikasi. Meskipun demikian, pertemuan kedua belah pihak berlangsung damai. Mereka sepakat untuk kembali melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas tuntutan para pengemudi ojek. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Yapen, Papua. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jembatan 7 Wali, Merauke, Selasa kemarin. Seorang satpam meninggal dunia akibat sepeda yang dikendarainya beradu banteng alias saling bertabrakan dengan pengendara sepeda motor lain saat melintas di jembatan. Sementara pengendara sepeda motor lain menderita luka serius dan saat ini berada di RSUD Merauke. Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Merauke, Joni, mengatakan sepeda motor yang dikendarai kedua korban melaju dari arah berlawanan. Salah satu korban melaju dari arah kota menuju Kuprik, sementara pengendara lain melaju dari arah Kuprik menuju kota. Menurut Joni, saat berada di tikungan veteran Jembatan 7 Wali-Wali, kedua korban tidak dapat mengendalikan kendaraan sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kemarin pagi kurang lebih jam 8 lewat telah terjadi laka lantas di Jalan Poros 7 Wali-Wali depan veteran antara pengendara roda 2 yang mengakibatkan salah satu pengendara meninggal dunia di tempat. Sedangkan yang satu dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Pengendara yang meninggal di tempat melaju dari arah kota menuju Kuprik, sedangkan yang dilarikan ke rumah sakit melaju dari arah Kuprik menuju kota. Sesampainya di tikungan veteran, kedua pengendara ini berbenturan sehingga terjadilah laka lantas yang mengakibatkan salah satu pengendara meninggal dunia di tempat. Salah satu korban satpam meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi menghimbau pengendara agar tidak mengemudikan sepeda motor secara ugal-ugalan dan memperhatikan rambu lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga telur ayam di sejumlah daerah di Indonesia terus mengalami kenaikan, namun di Merauke harga telur ayam masih stabil alias dipatok harga lama. Namun bagi peternak harga telur ayam yang stabil ini sudah tidak sesuai karena harga pakan ternak ternyata sudah naik. Sinta, penjual telur ayam mengatakan telur ayam saat ini dijual berkisar Rp65.000 per rak. Sementara telur berukuran besar dijual Rp85.000 per rak. Harganya masih sama, Pak?
Masih sama ya Bu ya. Berapa per yang paling murahnya berapa Bu per satu rak ini? Yang 65 ini? 65. Ada 60-nya juga. 60 Bu. Bu, ini kan pakan ternak juga Ibu mengalami kenaikan Bu, pakan ternak untuk ayam. Kalau itu kurang tahu, pasalnya yang punya kandang itu om saya, jadi kita ya tahu jual saja. Oh gitu. Sudah ada kenaikan Dit? Belum ada, masih harga berapa ini Dit? Masih harga tetap yaitu harga 65. Yang paling mahal 85 ya? Ya, Satu raknya ya. Dek, ini kan ada kenaikan harga bahan pakan ternak. Nah, tidak mempengaruhi dengan harga itu? pengaruh. Terus kenapa harganya tetap tidak dikasih naik? Kita kan mengikut dari harga yang lain. Oh, jadi memang ada harga yang sudah ditetapkan ya? Iya. Tapi untuk produksinya tetap sama? Sama ya. Terus rencana akan ada kenaikan nanti telurnya? Kurang tahu dari ini. Kalau pakan masih terus naik. Begitu ya. Sekarang pakannya harga berapa memang? Sekarang itu harga pakan itu 460. Nah, sebelumnya berapa harganya? Masih 412.500. Satu sak itu ya? Naiknya harga telur di sejumlah daerah di tanah air disebabkan kenaikan harga pakan ternak. Penjual memperkirakan harga telur ayam di Merauke akan naik mengingat harga pakan juga naik dan mahal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Calon jemaah haji asal Merauke dalam waktu dekat akan bertolak ke Tanah Suci Mekah. Mereka berangkat melalui embarkasi Makassar. Namun 2 calon jemaah haji dari Merauke yang telah masuk kuota haji mendadak menunda keberangkatan. Menurut Kasih Penyelenggara Haji Kemenak Merauke di Kriwati, salah satu diantaranya beralasan karena memiliki anak bayi. Sementara 1 calon lagi tidak bisa berangkat karena ketentuan batas umur yang sudah lewat. 2022 ini ada 2 orang yang membatalkan atau menunda keberangkatan karena 1 itu ada punya bayi kecil. Terus yang kedua, suaminya sudah lewat lansia, umur 77 tahun, tapi istrinya 62 tahun. Karena mau bersamaan suami istri, sehingga ibu itu dengan rela menunggu suaminya untuk berangkat tahun depan, bersama sehingga ya? ditunda pembatalan. Lalu yang gantikan ada Bu Haji? Yang menggantikan yang 2 batal? Yang menggantikan itu dari cadangan itu Cadangan bisa itu naik. ya? Oh, gitu ya. Cadangan itu bisa naik. Sehingga harusnya cadangan 2 menjadi 4 ya. gitu. Sesuai aturan untuk mengisi kekosongan 2 tersebut, Kemenak saat ini sedang mengusahakan agar ahli waris dari kedua calon tersebut bisa menggantikannya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. SMP Negeri 1 Merauke merupakan salah satu sekolah favorit yang paling diminati warga di Merauke. Namun tidak semua orang bisa masuk dan menimba ilmu di sekolah ini karena SMP Negeri 1 Merauke mengutamakan siswa asli Papua. Pada penerimaan siswa tahun ini, SMP Negeri 1 Merauke memberikan jatah atau kuota sebesar 80% untuk penduduk asli Papua. Untuk penerimaan tahun pelajaran 2022-2023, kemarin kami rapat dengan dinas dan juga kepala-kepala sekolah. Untuk tahun ini masih seperti tahun lalu, yaitu sistem zonasi. Jadi tidak tanpa tes ya? Tanpa tes. Rencana berapa banyak siswa yang akan diterima? Berapa kelas? Kalau kelas kami tahun ini yang keluar 10 kelas, berarti 320, tapi nanti pun mungkin ada pertimbangan. Iya, seperti itu. Nah, khusus untuk persentase murid seperti apa, Bu Guru? Ya, baik. Karena sistem zonasi ini harus ada presentase di sini. Untuk jalur zonasi itu 50%, untuk jalur afirmasi 15%, dan jalur perpindahan tugas 5%. Nah, untuk kriteria siswa seperti Putra Papua, apakah ada persentase di sini, Bu Guru? Iya. Ada presentase tidak, tetapi kami selalu skala prioritas untuk Putra Papua. Kira-kira berapa persen rencananya? Sekitar nanti kalau afirmasi, kadang mereka kan di zonasi juga sudah cukup banyak, dan kemudian di jalur afirmasi itu ada sekitar 15%. Ya, kadang tergantung mereka juga. Kami tidak membatasi, namanya putra daerah untuk mempresentasikan sekian tidak, tetapi begitu mereka mendaftar memenuhi syarat kami selalu terima. Rencana
Kapan rencana untuk penerimaan siswa baru ini? Sesuai dengan arahan dari Bapak Kadis itu tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 29. Tetapi khusus kami SMP 1, SMP Negeri 2 dan ada beberapa sekolah negeri masih ada kumpul lagi nanti untuk finalnya. Sistem penerimanya apa online apa manual langsung datang ke sekolah, Bu Guru? Jadi nanti kami hasil rapat kami nanti baru kami tentukan. Belum tentukan ya. Rapat berikutnya. Tahun ini SMP Negeri 1 Merauke akan menerima sekitar 800 siswa baru yang akan dimulai awal bulan depan. Untuk penerimaan siswa baru, SMP Negeri 1 tidak akan melakukan tes masuk, namun hanya akan menerima siswa sesuai tempat tinggal siswa atau dengan sistem zonasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.